Selamat pagi, Pak. Jadi kemarin tuh Bapak pengen mendengar soal proyek kami nih, Pak. Proyek dari Jakarta, Pak. Nah, sebelum itu, bolehkah saya memanggil Anda Pak atau ada panggilan yang lebih berkenan, Pak? Mas aja, Pak. Oh, Mas ya. Oke. Jadi Mas ini proyek kami, Mas. Namanya VSPN Project Indonesian Social Issue, Mas. Nah, ini proyek kami ini berasal dari Kota Jakarta, Mas. Yang diturusin sama leader kami, Mas. Nah, proyek kami ini mencoba untuk menyelesaikan isu-isu di sosial Indonesia, Mas. Terutama pada bagian kualitas hidup manusia, Mas. Nah, sebelum itu, Mas, Mas, kualitas hidup Mas itu gimana? Baik. Oh, baik ya, Mas. Oke, bagus, bagus, bagus. Nah, jadi Mas, kualitas hidup manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal, Mas. Yang pertama itu lingkungan, Mas. Nah, sebelum itu Mas tahu gak WHO itu apa? World Health Organization itu apa, Mas? Oh, tahu, Mas. Tahu, Pak. Oh, tahu ya, Mas. Oke. Jadi, kalau boleh dengar dari Mas itu WHO itu apa, Mas? Organisasi Kesehatan Dunia, Mas. Ya kan, Pak? Benar, Mas. Nah, WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia yang pernah Nah, mereka itu bilang, Mas, 7 juta kematian di seluruh dunia, Mas, dikarenakan oleh lingkungan yang buruk, Mas. Ini seperti di gambar ini, Mas. Nah, lingkungan di tempat Mas itu gimana, Mas? Aman-aman aja kah, Mas? Berpolusi gak di udara, Mas? Mungkin setiap hari itu Mas menyeduh kopi itu pas hidup udara segar gimana, Mas? Segar banget gak? Mungkin ada masuk debu-debu gitu. Oh, segar kali, Mas. Aman-aman aja. Oh, jadi lingkungan Mas aman kali ya, Mas. Oke. Terus yang kedua itu makanan, Mas. Nah, di antara Mas tahu kan junk food sama healthy food itu apa, Mas? Tahu, tahu. Aku tuh belajar bahasa Inggris juga loh, Pak. Oh, bagus, Pak. Aku contoh, Pak. Tapi Mas lebih suka makan yang mana di antara dua ini, Mas? Junk food atau healthy food, Mas? Healthy food, Pak. Oh, Pak itu dicontoh kali, Pak. Bisa bahasa Inggris dan makanan-makanannya juga sehat juga, Mas ini. Oke. Nah, terus ketiga itu karena stres, Mas. Nah, stres yang berlebihan itu, Mas, bisa dapat menyebabkan efek-efek samping yang berbahaya, Mas. Contohnya itu gangguan kanker dan gangguan imun, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi dan kecemasan, Hashimoto dan sindrom metabolik. Nah, tapi Mas, sindrom metabolik itu apa, Mas? Oh, sindrom metabolik itu nama lain nama bahasa Indonesia itu artinya diabetes, Mas. Jadi kalau Mas em, jadi kalau Mas stres berat, Mas bisa terkena diabetes, Mas. Gula darah naik, Mas. Oh, gitu ya. Iya, Mas. Oke, seputar tentang 3 hal yang mempengaruhi kualitas hidup ini. Semuanya ini berhubungan dengan namanya kesehatan, Mas. Nah, Mas masih ingat kan WHO tadi tuh? Nah, nah, WHO itu mengatakan 80% penduduk Indonesia menderita kondisi kritis sebelum meninggal dunia, Mas. Artinya itu 4 dari 5 orang akan mengalami penyakit kritis duluan, Mas, sebelum meninggal. Sisanya itu mungkin kecelakaan atau enggak terkena bencana alam, Mas. Nah, bisa jadi kayak gitu, Mas. Oh, begitu ya, Mas. Nah, ya, Mas. Itu WHO yang bilang, ini berdasarkan data dari WHO, Mas. Nah, terus Pak, eh, aku mau nanya nih, Mas.
Percaya kah kalau penyakit kritis itu bisa menyerang siapa aja gak mas? Iya, betul sekali mas. Penyakit kritis itu bisa menyerang siapa saja mas, kapan aja dan usia di mana, usia yang siapa aja mas. Nah, penyakit kritis itu ada banyak mas. Tapi yang paling sering dibicarakan itu adalah stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker mas. Nah, menurut mas nih, yang paling berbahaya apa itu mas? Gagal ginjal. Oh, gagal ginjal ya mas. Oh, kalau boleh tahu alasan kenapa bapak mas milih gagal ginjal itu karena apa mas? Apakah karena punya pengalaman dari kerabat, teman, atau mungkin tetangga yang pernah mengalami hal yang serupa mas? Hmm, ada sih mas. Dulu aku punya bapak mas. Bapakku meninggal karena gagal ginjal. Oh, gitu mas. Kok tapi kalau boleh tahu pas itu biaya pengobatannya seberapa besar mas? Besar banget lah mas. Mungkin kayaknya se-MM-an lah, miliaran lah mas. Oh, se-eman ya. Betul sekali pak. Mas, kurang lebih biaya pengobatan sakit kritis gagal ginjal itu 3 miliar mas. Gede banget mas. Nah, mas, kalau boleh tahu mas, gambar ini gambar apa mas? Gambar gunung es mas. Oke betul mas, ini gambar gunung es mas dari film kapal Titanic mas. Nah, mas tahu nggak kronologinya? Pernah nonton nggak mas? Pernah. Oh, oke bagus mas. Nah, jadi kronologinya itu kayak gini mas. Nakodanya itu ini mas mengemudi kapal Titanicnya. Terus kebetulan dia melihat gunung es di depan jalurnya itu mas. Dikiranya kan gunung es kecil lah mas. Nah, ternyata itu gunung es yang besar. Yang nampak itu cuma bagian atasnya doang mas. Tersembunyi mas. Itu ibaratnya itu mirip dengan namanya penyakit kritis mas. Penyakit kritis itu seperti gunung es yang pada kapal tadi ini, cuman terlihat pada bagian atasnya doang, tapi bagian bawahnya itu tidak terlihat mas. Nah, yang terlihat itu seperti yang terlihat itu hanya biaya pengobatan rumah sakitnya mas, sedangkan yang tak terlihat itu seperti misalnya contohnya bapak A ini mengalami sakit, terus bapak A ini menanya rekomendasi dari mas untuk berobat di negara mana. Nah, mas bakal merekomend di negara mana mas? Paling di luar negeri. Oh, di luar negeri. Kalau boleh tahu spesifiknya di mana mas? Mungkin di Singapura, Jepang, Korea, Hong Kong gitu mas? Paling ke Jepang mas. Oh, ke Jepang. Hmm, itu itu salah satu biaya ke Jepang itu kan juga melakukan salah satu beban kan mas. Nah, kita ke Jepang itu nggak pasti nggak gratis juga mas. Itu biaya nggak terlihatnya mas, yang tidak terlihatnya mas. Belum lagi bisnis yang bisnisnya juga ditinggal mas, coba untuk pergi berobat di Jepang mas, terus nanti nggak bisa dapat income mas, nggak dapat gaji gitu mas. Belum lagi nanti kalau pergi kan mungkin mas bakal sakit beberapa tahun lah, si bapak ini bakalnya sakit beberapa tahun lah. Ya pasti yang tempat langganan mas nggak, bapak A ini pasti nggak bakal percaya lagi. Ya contoh satu lagi ya mas. Tapi sebelum itu menurut mas total kerugiannya bakal berapa mas? Kurang tahu ya, mungkin 4M, 4 kali lipat dari harganya. Hampir benar mas. Itu kurang lebih sebesar 5 kali dari biaya pengobatan yang sebenarnya mas.
Nah, ya contohnya ya Mas. Nih, ada sepasang suami istri. Mereka kerja untuk mendapatkan namanya income. Income bakal digunakan buat namanya biaya hidup dan tabungan atau investasi. Nah, tabungan atau investasi ini bakal digunakan buat apa? Buat biaya pendidikan anak, dana darurat, dan dana pensiunan. Itu menurut saya adalah tujuan keuangan tiap keluarga. Menurut Mas itu benar nggak? Ya sih, itu menurut Mas benar ya. Oke, nah si Bapak A ini umurnya 35 tahun dan dia tidak merokok. Dia membayar bank sebesar 10 juta per bulan dan dia sudah bayar selama 1 tahun Mas. Nah, amit-amit dia terkena penyakit kritis dan biaya pengobatannya itu 2M. Kira-kira Bang mau bayar gak? Enggak. Betul sekali Mas. Bang itu nggak mau bayar Mas. Jadi akhirnya itu mau bayar kayak mana Mas? Paling jual aset kan. Contohnya tentang aset itu gimana? Rumah atau mobil. Nah, tapi kan karena Bapak A ini jual rumah dan mobil, anak-anak tinggal di mana? Istri tinggal di mana? Gitu. Nah, mungkin bukan jual aset plannya. Mungkin pinjam dari saudara. Tapi kan Bapak A ini kan biaya pengobatannya 2M. Mungkin lah saudara bakal ngasih, tapi bisa gak ngasih ini balikin lagi, belum lagi ada berbunga-bunga Pak. Nah, berarti pinjaman itu ya pasti bukan sisa donasi sumbangan, tapi sumbangan aja pun kita harus tunggu beberapa tahun-tahun atau berbulan-bulan cuma untuk mencapai tujuan. Penularan penyakit kritis itu harus segera Mas. Oke, contohnya itu asuransi kesehatan lah, satu lagi. Karena Bang nggak bisa kan si bapak ini beli asuransi kesehatan. Nah, sebelum itu Mas pernah beli asuransi kesehatan? Oh, nggak pernah sih, cuma pernah dengar doang. Oh, cuma pernah dengar doang. Oke, oke, oke. Nah, jadi bapak ini beli asuransi kesehatan dan dia bayar 4 juta per bulan, udah setahun dia bayarnya. Nah, ternyata terkena penyakit kritis sebesar 2M. Asuransi kesehatan mau bayar gak? Mau? Nggak Mas, asuransi kesehatan tetap nggak mau bayar Mas, karena si bapak ini beli asuransi inner limit Mas. Nah, inner limit itu maksudnya gimana? Ya, contoh langsung dikasih aja contohnya ini. Contoh nasabah yang beli asuransi kesehatan sesuai inner limit. Nah, itu Mas dia terkena penyakit, nasabah ini terkena penyakit dan biaya pengobatannya itu 1,9 M Mas. Nah Mas, biaya pengobatannya itu 1,9 M Mas. Sementara yang di cover itu, yang ditutup itu cuma 1,150 juta Mas. Kan nombok kan Mas tuh. Oh, masih kurang tuh Mas tuh biaya pengobatannya. Nah, kurangnya itu berapa? Masih kurang 1,7 M Mas. Yang itu nasabahnya harus bayar sendiri sebesar 1,7 M Mas. Nah, itu besar kali Mas. Nah, terus ada asuransi kesehatan satu lagi Mas, namanya asuransi sesuai tagihan. Nah, asuransi sesuai tagihan itu dia bakal bayar pengobatannya sesuai tagihannya, biaya pengobatannya Mas. Ini ada contoh nasabah yang beli asuransi ini ya Mas. Nah, dia itu nasabah ini terkena penyakit leukemia dan biaya pengobatannya itu sebesar 4,4 M Mas.
Nah itu kan besar, tapi asuransi ini bakal bayar mas full, tuh dibayar full mas, 4,4 M mas. Tapi mas asuransi kesehatan itu kan, tapi mas selama kita terkena penyakit kritis, selama si bapak ini mengalami menjalani masa pengobatan, dia bisa kerja enggak mas? Enggak. Oke, nggak bisa kerja. Kalau berarti ada pendapatan enggak pak? Enggak. Kalau tabungan masih ada enggak? Mungkin iyalah. Enggak juga pak, enggak habis juga, karena habis juga buat buat biaya-biaya yang tidak tahu mas. Nah berarti bapak ini juga nggak ada juga nih tabungannya lagi habis. Tapi ada loh yang nggak bakal pernah habis loh pak mas, yaitu biaya hidup mas. Nah kira-kira asuransi kesehatan ini mau nggak menutupi semua masalah-masalah bapak ini? Tidak, betul sekali pak, nggak mau dibaik, nggak mau ditutupi. Makanya kami punya yang lebih bagus daripada asuransi kesehatan mas, yaitu namanya FSP pak, Financial Stability Program. Sebelum itu mas tahu nggak, atau nggak pernah dengar nggak program ini mas? Enggak. Oke, saya akan jelaskan mas. Nah, kita pakai contoh bapak tadi. Bapak itu beli FSP sebesar 4 juta per bulan. Dan dia udah 1 tahun bayarnya, dan terkena amit-amit terkena penyakit kritis sebesar 2 M. Menurut bapak mau nggak dibayar sama FSP? Iya, betul sekali. FSP bakal bayar menggunakan kartu sakti, yang dimana akan memberikan rawat inap, biaya sesuai tagihan, kamar VIP 1 bedroom untuk seumur hidup di negara Asia dan Australia. Berarti semua Asia dan seluruh benua Australia mas. Nah terus dia juga memberikan namanya income replacement mas. Nah income replacement ini maksudnya biaya hidup yang nggak bisa dibayar sama bapak A itu tuh bakal diberikan sama FSP. Tapi menurut mas, FSP mau nggak bayar? Bapak A ini perlu bayar lagi nggak ini FSP? Enggak, betul sekali mas. FSP nggak kongres mas, FSP nggak bakal bayar, bapak nggak perlu bayar FSP lagi mas, maksud saya tuh sampai dia, tuh centang biru deh, sampai dia bapak A ini sudah berumur 65 tahun mas, dan itu dijamin mas. Nah dia amin-amin lah bapak A ini penyakit kritisnya nggak bisa disembuhkan lagi, dipanggil Tuhan lah ibaratnya. Bapak A ini akan mendapatkan namanya dana warisan mas, untuk diberikan ke pengwarisnya mas, tuh sebesar 2 miliar mas, ke pewarisnya si bapak A ini mas. Nah dia juga diberikan juga namanya investment return mas. Nah investment return itu maksudnya biaya FSP yang dibayar sama bapak A ini bakal balik lagi mas ke pewarisnya. Dan juga bapak A ini juga mendapatkan special benefit, yaitu rawat jalan tahun ketiga atau di bulan ke-25. Nah di antara 3 pilihan ini mana yang terbaik mas? Bangun tambah asuransi atau enggak FSP?